Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita, Yesus Kristus, pemimpin yang kekal. Kita disapa firman Tuhan melalui kitab Ibrani pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu misbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang menerima surat Ibrani ini sebagian besar Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi, di mana mereka mengalami pergumulan yang sangat berat dari di mana mereka
tinggal di tempat perantauan mereka, terutama dari kerajaan Romawi. Mereka menghadapi penganiayaan mulai dari Kaisar Nero, Domitianus, dan banyak mereka yang tidak tahan dengan penganiayaan tersebut. Dan akibat daripada kekejaman kaisar kepada orang Kristen pada saat itu, sesama mereka hubungannya yang terganggu. Tumbuh prasangka-prasangka buruk satu dengan yang lain. Mereka yang saling mencurigai kasih persaudaraan mereka yang sudah semakin keropos, rusak. Dan akibat daripada penganiayaan tersebut, banyak dari mereka yang bersembunyi, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Ada yang menyembunyikan diri secara fisik dan ada yang menjauhkan diri daripada kehidupan kekristenan itu, tidak mau tahu dengan kehidupan kekristenannya. Dalam keadaan yang demikianlah surat Ibrani ini disampaikan kepada orang-orang Kristen supaya mereka tetap setia di dalam hal situasi apapun, tetap beriman kepada Allah. Maka penulis Ibrani ini mau mengajak dalam kondisi yang tertekan pun, yang teraniaya, jangan pernah membuat mereka meninggalkan persekutuan itu sendiri, menjauhkan diri dari komunitas, menjadi orang yang menutup diri, tidak berinteraksi, dan juga jangan menjauhkan diri dengan persekutuan dari Tuhan. Namun yang mereka perbuat adalah justru dengan kondisi yang demikian harus menunjukkan kualitas iman mereka yang tetap terpelihara. Kualitas iman mereka itu tetap untuk memuliakan Allah. Penulis Ibrani ini mengajak mereka, kalau selama ini mereka secara iman suam-suam kuku, acuh tak acuh, mementingkan diri, maka harus dipulihkan supaya lahir kembali spirit komunitas dan iman itu, sehingga mereka saling menopang, saling mendukung, mendoakan, saling perhatian satu yang lain. Dan itu disampaikan oleh penulis Ibrani di pasal 13 ayat 1 sampai ayat 6 sebelum Natski ini. Mereka yang diberkati di dalam hal kehidupan mereka, maka haruslah mereka memelihara kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Kemudian dikatakan, jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian di dalam nats ini, penulis mau mengatakan supaya mereka mengingat para pemimpin-pemimpin mereka. Penulis Ibrani mendorong jemaat agar meneladani iman daripada pemimpin-pemimpin mereka yang mengajarkan Injil, kebenaran Injil kepada mereka. Kalau dikatakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Mengingat bukan hanya mengingat secara logika, tetapi di dalam hal mengingat itu dikatakan perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah mereka. Artinya jemaat itu didorong tidak hanya mendengarkan firman, yang mengingat itu bukan hanya melulu secara fisiknya yang diingat, tetapi memperhatikan kehidupan daripada pemimpin-pemimpin itu, memperhatikan gaya hidup mereka dan akhir hidup mereka, bagaimana mereka sampai dengan kesetiaan. Itulah yang harus diingat. Jadi penekanannya di sana adalah teladanilah mereka. Ingat mereka, bagaimana mereka mengorbankan tenaga, pikiran, jiwanya di dalam hal pelayanan, dan bagaimana setia sampai dengan akhir hidupnya. Artinya boleh kita katakan dari sini bahwa pemimpin itu, yang secara khusus pemimpin iman itu adalah anugerah Allah, di mana pemimpin iman itu sebagai anugerah Allah ditempatkan oleh Allah untuk menjadi penjaga iman bagi orang-orang yang percaya ataupun orang-orang Kristen. Itulah sebabnya di dalam ayat 17, taatlah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi pemimpin itu yang tentunya adalah pemimpin di dalam hal kerohanian sebagai anugerah Tuhan, berkat Tuhan, karena mereka dipanggil ataupun ditempatkan oleh Tuhan menjadi penjaga-penjaga iman. Dan tidak hanya itu juga, mereka menjaga jiwanya. Merekalah yang bertanggung jawab atasnya. Maka di dalam hal mengingat para pemimpin, bagaimana kita mengingat para pemimpin itu, bagaimana kita meneladani mereka, dan tentu bagaimana kita merefleksikan firman yang sudah ribuan kali disampaikan kepada kita. Setiap pemimpin kerohanian menyampaikan firman-Nya kepada kita. Tentu itu harus selalu kita ingat. Dengan cara bagaimana kita mengingatnya itu, tentu dengan bagaimana kita mengimplementasikan. Bohadu kita mangulahon
hata ni debata naung marsaringar tu hita marhite-hite akan aposo ni debata naung pasahaton di bagasan ngoduta. Ada perkataan orang mati yang tidak dikenang orang hidup, ia sungguh-sungguh mati. Artinya tadi dikatakan sekalipun para pemimpin-pemimpin iman itu tidak ada lagi, tetapi pengajaran-pengajaran mereka itu harus tetap hidup. Karena hadir daripada yang mendengarnya, melaksanakannya, mengimplementasikannya di dalam kehidupannya. Maka itu yang pertama ajakan daripada firman ini kepada kita, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu. Implementasikanlah akan firman yang telah kamu dengar. Jadilah menjadi pelaku-pelaku firman atas khotbah-khotbah yang disampaikan. Tetapi kalau berbicara juga di sini tentang pemimpin-pemimpin, itu juga boleh kita artikan kepemimpinan di dalam kehidupan kekeluargaan. Bagaimana seorang anggota keluarga yang taat dengar-dengaran akan nasihat daripada orang tuanya sebagai pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga. Jadilah pelaku-pelaku nasihat daripada orang tua, karena mereka itu adalah pemimpin. Dan kalau kita analogikan juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara khusus di dalam waktu sekarang ini yang merupakan suatu pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara kita pada saat ini, negara kita yang sepertinya kurang kondusif pada saat ini. Dan pimpinan gereja kita sudah memberikan pastoralnya kepada kita, menyampaikan suara-suara kritisi boleh-boleh saja, tetapi harus di dalam kedamaian, tidak membuat keonaran, tidak membuat suatu hal yang tidak terpuji, tidak membuat suatu hal yang sampai dengan penjarahan, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, yang kita lihat melalui media yang sangat memprihatinkan. Menyampaikan inspirasi, mengkritisi boleh-boleh saja, tetapi menurut etika Kristen, sikap yang baik adalah tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kami yakin secara khusus kepada anak-anak kami, para pemuda-pemudi, seandainya pun kamu ikut serta menyuarakan, menginspirasikan sesuatu hal untuk kemajuan bangsa negara, berbicara ataupun sampaikanlah dengan etika kekristenan, dan tidak boleh melakukan sesuatu hal yang anarkis. Dan kalau seboleh-bolehnya kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian ataupun hal-hal yang tidak terpuji. Ingatlah, doakanlah, dan lakukanlah apa yang menjadi perintah daripada pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua dari nats ini, kita diingatkan di dalam ayat 8, bagaimana kita, kalau dunia dan segala isinya akan berlalu, tetapi Yesus Kristus itu tidak berlalu, tetapi Yesus Kristus adalah kekal.
Makanya dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, pemimpin bisa datang ataupun bisa pergi, tetapi dasar iman kita, yaitu Kristus, adalah kekal dan abadi. Salah satu sifat daripada manusia itu adalah selalu berubah-ubah. Lain dulu, lain sekarang. Dulu begitu hangat, begitu akrab, tetapi kini menjadi tidak peduli ataupun menjadi dingin. Dulu disayang, sekarang diganyang ataupun dibuang. Dulu kawan, sekarang sudah menjadi lawan. Itulah dunia yang selalu berubah-ubah menjalani kehidupan dunia ini. Namun di dalam dunia yang selalu serba berubah-ubah itu dikatakan ada suatu yang tetap selama-lamanya, sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ketidakberubahan Allah itu sebagai tanda konsistennya kepada dunia yang selalu dan terus Dia cintai dan yang selalu Dia kasihi. Itulah yang disampaikan oleh Paulus. Roma 6 ayat 38 dikatakan oleh Paulus, Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu adalah Tuhan itu tidak akan berubah. Di dalam ketidakberubahan Allah itu Dia konsisten untuk tetap mencintai dan mengasihi kita. Dan tidak ada satupun yang boleh memisahkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan mengasihi kita, akan tetap mengasihi kita. Dia tetap merencanakan kebaikan kepada kita. Hari ini, besok, lusa, ataupun selama-lamanya. Karena kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Tentu ini juga menjadi dasar iman kita yang kokoh, karena Yesus Tuhan kita adalah tidak akan pernah berubah. Maka kita juga, iman kita, kesetiaan kita tidak akan pernah berubah kepada Tuhan oleh hal-hal yang di dunia ini. Kita boleh semakin menua, kulit boleh semakin keriput,
Mata boleh semakin rabun, kaki kita sulit untuk melangkah sebagai tanda-tanda ketuaan. Namun kualitas iman kita itu harus tetap terjaga, harus tidak pernah goyah. Sebagaimana Kristus tidak pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, maka kualitas iman kita juga tidak akan pernah berubah kepada Tuhan. Yang ketiga juga dari nats ini kita diajak supaya mewaspadai ajaran-ajaran yang sesat. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu perkuat dengan kasih karunia, bukan dengan hal-hal yang pelbagai makanan yang tidak memberikan faedah kepadamu. Yang mau dikatakan adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan, bukan ritual sebagaimana yang dilakukan selama ini oleh bangsa itu, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Maka juga dikatakan, dan janganlah kamu sebab itu senantiasa harus mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan ucapan bibir dan memuliakan namanya. Dan juga janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Di sini juga mereka diingatkan untuk selalu mengucap syukur dan memberikan persembahannya kepada Allah. Persembahan melalui ucapan bibir, melalui kata-kata, tutur kata dan pujian, dan yang tidak kalah pentingnya juga persembahan kita melalui memberikan bantuan ataupun perbuatan yang baik. Rasa kepedulian, rasa empati, itulah yang dikatakan oleh dari nats ini di dalam kehidupan kita. Maka sebagai pengikut Kristus kita dipanggil tetap juga untuk menyatakan persembahannya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Maka sentero hidup kita ini harus menjadi persembahan kepada Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita harus menjadi persembahan pujian kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita pikirkan semuanya itu persembahan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita perbuat, yang kita jamah, yang kemana kita melangkah, semuanya itu harus menjadi persembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan, persembahanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa.